Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jemaah yang berkah ini kembali lagi ketemu ya di kembali perubahan edisi Ramadan. Dan kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat dan berkah kita tadi. Berdoa silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi zidnahum warhamhum. Yang dirahmati Allah. Mau kan? Oke, Aman. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan serial pembacaan biografinya David Terhauki. Nanti sore kayaknya nggak ada ya. Nanti sore kayaknya nggak ada. Kalau mau diganti malam, mungkin jam 8. Tergantung Mas Camil. Share screen-nya belum kan? Oke. Nanti malam aja kali gantinya ya. Soalnya nanti sore kan nggak ada. Siap, siap. Tapi nanti jam 8. Pendekatan psikoanalitik mendorong para praktisinya untuk secara subjektif memahami diri mereka sendiri dan sifat pikiran pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada yang didorong oleh pendekatan psikiatris. Jadi kalau di dimensi ketiga itu kan, aku itu terjebak pada kolam libido kan, aku terjebak pada kolam libido. Itu kan pada tubuhnya kan. Tapi situ juga aku terjebak pada kolam kekuasaan kan. Kalau secara sosial terjebak pada kolam kekuasaan. Dimensi ketiga kan begitu. Maksud Maharaj adalah bahwa seorang dokter pikiran pertama-tama harus memahami apa yang ingin disembuhkannya. Banyak dukun modern, psikiater dan psikolog tampak lebih fokus pada diagnosis penyakit mental secara kategoris dan memberikan perawatan berdasarkan kategori daripada penyembuhan pasien secara holistik. Ya, gitu. Tentu saja ada healer yang kuat, yang melawan tren yang berjalan. Dan praktek transendensi itu kan memprogresifkan aku itu biar tidak hanya terjebak pada kolam libido dan pada kolam kekuasaan. Nah, biar minimal naik ke 200, mulai masuk ke kolam nalar. Kolam nalar sampai 499. Kan gitu. Nanti ditransendensikan lagi sampai ada kesadaran transenden pertama, kesadaran murni. Aku murni, aku yang transenden. Nanti aku murni, lalu kemudian tuh aku yang sejati. Ya, aku yang sejati. Oh itu kalau nggak diprogresifkan ya, kalau nggak diprogresifkan, itu misalnya kamu suamimu masih di kolam kekuasaan misalnya. Di situ dia karmanya belum selesai. Kamu mau apain juga dia nggak sadar. Seperti itu.
Jadi kamu mau apain juga nggak sadar gitu. Kamu kasih uang dia habisin. Makanya orang semacam Hawking tuh mengatakan bahwa eh, asuransi terbaik jiwa itu ya pencerahan. Jadi kalau pencerahan itu artinya aku itu sudah mengenali nature kolam libido, kolam kekuasaan, kolam nalar, kolam kemanusiaan, kolam semesta. Lalu dia sudah di kolam ilahiyat, ya kira-kira begitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda proyek pencerahan itu. Resikonya besar. Kosnya tinggi. Kalau anak sudah terjebak di kolam libido itu biaya recovery-nya itu jauh lebih mahal. Apalagi mereka misalnya sudah dewasa, nggak bisa lagi kamu atur-atur apa. Jadi ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele soal progresivitas aku ini. Karena aku itu dia bisa terjebak. Bisa terjebak. Kalau itu belum dilampaui nature kolam-kolam tadi, dia akan digerakkan oleh kolam itu kan. Nasibnya aku kan gitu, dia digerakkan oleh nature kolam. Dia digerakkan oleh nature kolamnya. Seperti itu. Jadi nanti THR, anak-anak langsung dah nih. Ini hadiah terbesar yang pernah kamu terima tahun ini, kamu tak ikutin program pencerahan. Biar apa? Aku itu bisa terjebak di kolam libido, di kolam kekuasaan, di kolam nalar, di kolam ini, di kolam ini. Kamu dengan segini ini, kamu bisa memahami seluruh kolam tadi dan menjadi mastering terhadap kolam-kolam tadi. Dah, nggak usah foya-foya. Nggak usah foya-foya. Nggak usah foya-foya. Selesaikan ya, selesaikan. Pendasaran aku itu kudu selesai. Kalau belum selesai, bahaya. Seperti itu. Bahaya. Mungkin sekarang belum tampak. Oh, laten itu. Bahaya laten. Karena dia adalah sebuah ya itu kenyataan jiwa ya begitu. Aku itu disuruh nyemplung ke situ, ke dasar kolam yang setara dengan kolamnya binatang. Bahkan kalau dia punya masalah di situ, dia bisa lebih kejam, lebih buruk dari binatang kan. Kalau di kolam itu dia enggak. Orang tua kadang tuh ya naif gitu. Anak kok disuruh tidak dibersamai melewati kolam-kolam tadi. Sembrono, nggak sadar kategori. Ya kan? Itu. Jadi itu sudah kuliahnya ini udah kategorinya udah bagus, sudah rapi. Tinggal siapkan. Anak-anak mumpung masih dalam kekuasaan ya pokoknya ikut ini ya. Kamu kalau hidupmu menderita itu karena terjebak di kolam yang gerak libido, gerak kekuasaan gitu kan. New York City adalah sarang psikoanalisis negara itu dari tahun 1930-an hingga 1950-an. Ya Amerika itu gini, ada namanya Napoleon Hill gitu ya.
Napoleon Hill. Napoleon Hill itu dia gini. Kenapa orang sukses rata-rata itu di usia 40-an? Karena biasanya aku itu bisa mensublimasi, bisa membebaskan dirinya dari kolam kekuasaan dan kolam libido tadi itu di usia 40-an. Napoleon Hill tuh menulis itu di salah satu bukunya bahwa kamu jangan habiskan energi libidomu melalui pemenuhan, tapi itu disublimasi. Kalau kamu mampu sublimasi, kamu matang. Kamu bisa melampauinya. Seperti itu. Jadi sublimasi gitu ya. Anak-anak kecil tuh diajarin melampaui dari kecil. Nggak usah nunggu 40, nggak usah disamakan dengan orang tuanya. Gitu. Nggak usah disamakan, mereka dari SMP itu udah bisa. Seperti itu. Banyak subkultur psikoanalitik muncul. Banyak sempalan lah ya, dipimpin oleh berbagai pembangkang dengan perspektif yang bertentangan dengan teori dan praktek psikoanalitik. Hawking tertarik pada teori Freudian dan memilih untuk melakukan analisis melalui apa yang dikenal sebagai kelompok Columbia di klinik psikoanalitik Columbia untuk pelatihan dan penelitian. Klinik itu adalah lembaga pelatihan pertama di Amerika yang diselenggarakan di dalam universitas. Meskipun Hawking tidak dilatih di sana, ia dipengaruhi oleh pendirinya, psikiater Hungaria Sándor Rado. Ia mendirikan grup Columbia pada tahun 1955 dan merupakan pelopor teori analitik dan tokoh kontroversial dalam sejarah psikoanalisis. Rado bersama dengan rekan psikiater Abraham Gardiner yang bergabung dengannya di Columbia, termasuk di antara orang-orang terkenal yang disebut pembangkang di lingkungan yang syarat emosi. Jadi ada perang saudara psikoanalitik New York. Coba kita lihat Rado ya. Sándor Rado. Kayak apa sih dia? Sándor Rado. Oh, ada. Oh, ini ya. Oh, beli bukunya nih, ini ada nih. Ada bukunya. Ini gengnya Hawking, dia masuk ke sini gitu ya. Sándor Rado. Oke, masuk dalam daftar. Rado mengembangkan teori analitis yang disebut psikodinamika adaptasi, yang dianggapnya sebagai ilmu dasar untuk mempelajari perilaku manusia. Berdasarkan terutama pada teori-teori Freud sebelum tahun 1905, melalui interpretasi mimpi, Rado berfokus pada menghasilkan psikologi ego yang menjelaskan motivasi psikologis dengan lebih baik, dengan bukti empiris dan observasional. Artinya, mungkin dia
melihat, ya mungkin dia melihat ada spekulasi filosofis dalam teori Freud. Mungkin ya, kita belum baca ini. Tapi biasanya begitu. Dia lari ke bukti empiris dan observasional, berarti kan sebelumnya dia paling tidak itu dia spekulatif filosofis. Pendekatan Rado didasarkan secara biologis karena dia mengajar metodologi ilmiah dalam mempelajari perilaku manusia. Pada Rado, kita melihat seorang pragmatis yang dalam banyak hal mirip dengan Hawkins dalam pendekatan psikiatrisnya nanti. Oke. Pengalaman klinis Freud tentang perilaku manusia melalui teknik seperti asosiasi bebas membantu mengungkapkan dorongan bawah sadar pasien gitu ya. Teori dan proses Freud bekerja dengan pasien membantu membangun gerakan psikoanalitik yang sekarang dikenal sebagai psikodinamika klasik atau psikoanalisis Freudian. Penemuannya seperti bagaimana perilaku pasien saat ini dipengaruhi oleh sejarah perkembangannya, perang ketergantungan kekanak-kanakan, dan pentingnya periode formatif, periode pembentukan masa kanak-kanak, menyebabkan kemajuan dalam memahami perilaku manusia. Jadi, bagaimana anak-anak itu berkembang di fase kolam libido, di fase kolam kekuasaan itu nanti menjadi mungkin pembentuk motivasi dasar dan pendorong perilaku mereka di kemudian hari. Kira-kira begitu. Rado memberi label, jadi memberi label teorinya psikodinamika adaptasi untuk membedakan kerangka teoritisnya dari perlakuan psikoanalisis yang sebenarnya. Menggabungkan pemikiran dan penelitian para pemikir besar seperti William James, Walter Cannon, Sandor Ferenczi, Abram Gardiner, dan Davy Levy, Rado dipengaruhi oleh struktur metode ilmiah yang berkembang dalam bidang biologi yang bertumbuh. Jadi justru Rado mengarah ke psikodinamika objektif ya. Sementara Freud kan dia tetap subjektif. Makanya Freud itu disebut tradisi karena nggak objektif. Tapi ya gimana aku kok mau objektif gitu kan? Gimana aku itu hanya dipersempit dengan kategori perilaku dan pikiran. Kan Freud mempertahankan bahwa aku itu ya subjektif. Itu dibahas di buku Menuju Inti Kehidupan ya. Dia bahas. Psikodinamika adaptasi menempatkan metode investigasi psikoanalitik dalam bidang genetik dan fisiologis manusia. Sedangkan teori Freud hanya didasarkan pada naluri dan energi yang tidak mungkin untuk diukur atau diamati. Jadi Freud tetap mempertahankan sifat subjektif, sementara Rado masuk ke pendekatan pragmatis pengukuran. Mirip dengan bagaimana adaptasi memainkan peran penting dalam teori evolusi, perspektif tentang karya Freud ini mempelajari perilaku dalam kerangka siklus hidup seseorang. Jadi Freud ke sini. Jadi Freud justru
apa? Biar orang itu makin kesadaran akunya itu makin meningkat. Kesadaran akunya makin meningkat. Gagasan mendasar Rado adalah bahwa organisme mengevaluasi dan kemudian menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan apa yang akan lebih baik untuk kelangsungan hidup dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk keberhasilan beradaptasi kemudian menyebabkan penyakit mental. Jadi dia melihat penyakit mental itu karena tekanan ya, karena tidak mampu beradaptasi. Bukan apa namanya? Bukan pada bawah sadar gitu ya. Seperti itu. Ini berbeda, tetapi dia masih menggunakan apa temuan Freud itu. Psikodinamika adaptasi memasukkan lebih banyak faktor pada karya asli Freud. Menggabungkan konteks sosial dan budaya untuk membantu memeriksa motivasi dan perilaku. Sementara Freud itu lebih banyak menitik beratkan pada inner psychology, konflik intrapsikis kira-kira gitu. Sementara Rado ini ke eksternal. Teori Freudian sebaliknya menghubungkan semua perilaku sosial individu dengan kekuatan instingual, jadi dari dalam gitu. Untuk alasan ini, beberapa orang menyebut psikodinamika adaptasi sebagai modernisasi atau semacam perkembangan dari teori Freudian. Meskipun karya Rado telah jatuh ke dalam ketidakjelasan psikoanalitik, kalau psikoanalitiknya itu sentrisnya itu Freud gitu ya, sentrisnya Freud. Sekarang kan lebih jauh lagi daripada Rado, psikoanalitik berusaha masuk ke spiritualisme. Wah, ini udah jauh lagi dari Freudianisme. Jadi kalau misalnya kalau kita menggunakan psikoanalitik itu berdasarkan doktrin filosofisnya Freud, katakan begitu, maka Rado ini tidak masuk ini. Artinya dia tidak sesuai dengan doktrin filosofisnya Freud, termasuk psikoanalisis dan spiritualisme ini kan tidak ada dalam doktrin filosofisnya Freud. Tetapi kemudian tuh para pengikut Freud, orang-orang semacam Rado ini dan orang-orang semacam penulis-penulis dalam buku ini mengembangkan teori Freud tidak hanya berdasarkan fondasi filosofis Freud, tetapi juga berdasarkan bukti-bukti klinis. Bukti klinis menunjukkan bahwa tekanan sosial itu ya menyebabkan gangguan. Ya kan, orang-orang semacam Lisa Cataldo, Huffman melihat itu dan mereka
ingin ingin melanjutkan, ya, ingin membawa membawa temuan Freud, tapi kemudian pada akhirnya itu fondasi filosofisnya Freud itu berubah. Fondasi filosofisnya tidak lagi Freudianisme, ya kan? Tetapi bahwa perspektif klinis dari Freud itu berguna. Kira-kira begitulah wacana wacana pergeserannya, ya, atau evolusi, ya, evolusi. Jadi, tapi kan bagi Freud namanya psikoanalitik itu ya sesuai dengan spekulasi filosofisku bagi Freud pada dirinya kan. Tapi bagi pembelajar psikoanalisis, lah kalau gitu ya Freud tidak melihat data klinis sehingga hanya mengambil filosofis awal sebagai dasar dari prakteknya. Padahal Freud juga mendukung data klinis itu. Dan Freud kan orangnya terbuka. Tetapi biasanya ada orang-orang yang mempertahankan originnya Freud gitu kira-kira. Originnya Freud itu gini, kalau yang begitu itu berarti tidak origin lagi. Ya, kan seperti itu persoalannya. Sekarang berarti psikoanalitis ini pertama dari originnya Freud, berkembang ke Rado, nanti sekarang ini berarti berkembang lagi ke spiritualisme. Kita bisa melihat psikoanalitik bergerak secara historis berdasarkan data klinis. Ya, harus dirangkul ini berarti. Tapi bagi orang yang sudah harus originnya Freud, ya udah, dia akan menolak. Ini berarti sempalan-sempalan gitu. Dan itu biasa. Biasa semacam itu dalam ilmu. Hawkins sangat mengenal Rado saat ia memimpin Departemen Psikoanalisis di Institut Psikiatri Negara bagian New York yang memfasilitasi pelatihan untuk sekolah psikiatri New York di Rumah Sakit Negara bagian Manhattan, tempat kediaman Hawkins. Sebenarnya di masyarakat kita itu metode-metode kayak wirid, gitu ya, tawajuh, itu sebenarnya cukup, tetapi kan nggak pernah dicarikan pendasaran teorinya. Akhirnya jatuhnya ke pseudo. Nggak dikembangkan sebagai kajian akademik. Pokoknya di situ sebenarnya kita tuh. Jadi justru terlihat karena nggak dikembangkan secara ilmiah. Pada praktek-praktek spiritual kita itu terlihat halusinasi gitu. Bypass saja. Menghindari pertemuan dengan diri sendiri. Tuhan yang dibahas. Padahal akumu itu loh bebaskan, nggak usah bawa Tuhan terus yang dibahas. Akumu itu loh bebaskan. Itu karena nggak ngerti objek material daripada spiritual. Apa aku? Guru itu memfasilitasi. Guru itu, Rasul itu sebagai wasilah. Bukan oh iya. Itu kadang-kadang itu ya kacau pemahaman antara
mana wasilah, mana ghoyah itu nggak jelas. Akhirnya kelompok-kelompok spiritual itu jatuh kepada halusinasi paling berat, pengkultusan. Ya kan? Karena nggak terkategori mana wasilah, mana ghoyah. Kan gitu. Jadi akhirnya dia tidak lagi merasakan akunya. Tuhan semua. Apaan Tuhan semua? Ya kan? Ya itu karena kita ditinggalkan tradisi mulia, tradisi tinggi, tapi nggak diilmiahkan. Akhirnya ya seperti keadaan Indonesia hari ini. Nggak jelas. Nggak jelas. Karena nggak ada pengilmiahan. Orang Barat itu ketemu nature kolam libido diilmiahkan jadi gerakan global. Di sini itu dia sanatnya dari atas, nggak diilmiahkan, hanya menjadi praktek di kampung gitu kan, praktek di kampung. Kenapa? Amalianya nggak diilmiahkan. Bahkan ada yang menolak nggak usah diilmiahkan. Allah, akhirnya memproduksi masyarakat halusinasi. Makanya harus banyak membaca ini. Bagi mereka yang di Indonesia ini ya, yang tergabung dalam komunitas spiritual, entah itu torikonya bersenat kemana, mau nggak mau kamu harus mengilmiahkan praktek-praktek itu. Wong bikin mobil, memperbaiki mobil aja, itu harus ada teorinya kok. Ini kamu dandani jiwamu, nggak usah teori. Wah, yang penting Tuhan. Wah, tambah jadi yang nggak jelas itu. Dan nggak akan ada hasilnya. Jadi mau nggak mau orang Toriko harus paham tentang kategori-kategori jiwa. Mana wasilah, mana oh iya. Itu harus itu kalau mau ini gitu. Baru belajar teori ilmu jiwa. Hanya di Indonesia kali orang Toriko itu nggak ada buku tentang kejiwaan gitu di rumahnya. Di Barat itu wah psikolog besar semua, orang-orang kayak Hauf ini menguasai segala macam mahjab jiwa gitu. Kenapa? Oh ini barang halus Kamu barang halus modal sudon nggak bisa, ilmu itu nggak boleh modal sudon. Nggak bisa modal husnudon. Ilmu kok modal husnudon tuh nggak bisa. Ilmu itu butuh penelitian gitu. Nggak bisa hanya modal husnudon, itu nggak bisa. Itu bukan ilmiah husnudon tuh. Itu ya orang awam itu ya husnudon aja. Tapi kalau orang yang sudah pintar dan spiritualitas itu nggak bisa didekati oleh orang awam gitu. Itu bukan perkara yang bisa dilihat mata. Itu perkara yang halus. Jadi kalau mau masuk kelompok-kelompok spiritual itu pastikan dia ini sudah dimampukan, sudah dipulihkan bahwa objek materialnya itu aku. Jadi biar nggak asal ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal itu melepaskan ilusi maha suci gitu kan. Bersembunyi di balik Tuhan. Bersembunyi di balik nabi. Akunya sendiri nggak berani diperagakan. Lah, gimana mau maju kelompok spiritual begitu? Gitu ya Mas Imamnya. Jadi santrinya itu disuruh maju. Kamu langsung buka. Kamu itu belajar sama saya. Kamu setara dengan belajar psikologi seluruh dunia gitu. Santrinya mau nikah semua Bang. Nah itu.
Aduh, habis santrimu ya. Waduh. Jadi itu harus benar pengkategoriannya. Gitu. Jangan nggak ada kategori. Sesat itu. Maksudnya sesat kategori berarti. Kalau nggak ada kategori, buta kategori. Dan itu kalau buta kategori itu nggak akan keluar energi ilahiamu. Energi ilahiamu nggak akan pernah muncul kalau kamu nggak mengenalinya dengan tepat. Gitu. Kan gitu ya. Jadi orang barat itu hanya menemukan kolam libido, kolam kekuasaan, udah jadi ilmu besar. Wong kita sanatnya kolam ilahiyah, nggak jadi ilmu besar itu loh. Itu kita. Kita katanya sudah kolam ilahiyah nih. Aku ini di kolam ilahiyah. Di kolam makom rasul, makom mursid. Nggak ada hasilnya. Aduh, itu kita ngisi-ngisi nih guru toh. Ya kan? Persis seperti dialog imajinernya Iqbal dengan Rumi. Ruhku membumbung tinggi di angkasa. Ya kan? Artinya itu akunya itu katanya sudah bersanad di makom Rasul, di makom mursid. Tapi mengapa aku tidak mampu menguasai persoalan-persoalan dunia? Kata Rumi itu klaim palsu. Apa susahnya kamu ngurus kolam kolam libido, kolam kekuasaan, kolam sosial kalau memang akumu itu sudah dari kolam keilahian. Kan gitu kira-kira bahasanya Rumi. Klaim palsu semua. Klaim palsu. Klaim palsu. Jawabannya COTW terus. Lah iya, katanya sanate tekan Jibril, tekan Rasul, tekan Mursid. Artinya akunya itu kan berkeilahian. Tapi kenapa urusan di kolam dunia ini nggak muncul apinya gitu loh, nggak muncul vitalitasnya. Kata Rumi itu klaim palsu itu, klaim palsu. Kan kasihan gurunya asli ya. Jadi berat itu kita menjadi murid dari guru kita itu harus betul-betul perform, harus punya vitalitas. Ya kan, nggak bisa nanti di sana. Wah, itu kalau dilihat orang-orang psikoanalis, iki wong loro iki. Wong loro iki. Kan gitu ya. Jadi penting loh itu kita membaca buku-buku jiwa yang ditulis oleh orang yang ahli. Wong kita itu ndak ada yang ahli kok. Klaim palsu. Nggak ada yang ahli. Tapi dengan belajar kayak begini, ditata dengan baik, kita akan pernah tunggu aja. Sudah, mari kita mulai gitu kan. Yang lama udahlah ya, kita udah cukup bikin guru kita hampir malu aja. Karena klaim palsu kita ini. Sekarang waktunya mari kita tata, mari kita wariskan tradisi persaksian, tradisi bersaksi. Bersaksinya mulai dimensi kelima dulu, pelan-pelan, mulai dimensi kelima. Nanti dimensi keenam ini harus dimulai pelan-pelan. Kelima dulu 6 bulan atau 3 bulan, dimensi keenamnya 3 bulan. Jadi sekarang gitu sesi transendensinya gitu. Harus belajarnya harus rapi. Pokoknya pelajar kayak gini ikut aja ininya, programnya gitu.
Oh, waktunya bersaksi ya, email lu bersaksi, catat. Nanti naik ke dimensi ke-6, persaksian-persaksian tadi kamu ilmui, mulai kamu ilmui dengan baik, gitu kan. Dimensi ke-7 mulai bersaksi atas sumber ilmu, gitu-gitu. Oke ya. Yang penting itu rapi kategori. Terus ulang-ulangi rekaman-rekaman yang dulu. Jadi belajarnya itu tidak hanya sesi transendensi. Belajarnya itu di kelas-kelas begini. Kemarin ada tuh bagus. Apa namanya? Apa istilahnya itu? Ada tulisan dari Aini. Dia membagi kategori. Sebenarnya kelas-kelas sesama, kelas-kelas new normal, kelas-kelas TBP itu memang pendalaman dari pendasaran MTLOC. Jadi justru orang itu dapat banyak di pendalaman. Jadi kamu jangan mengira bahwa transendensi itu hanya soal beda kasus. Oh, ini kan beda paradigma ini kasus juga. Kasus juga. Jadi jangan kebalik, MTLOC itu hanya pendasarannya. Pendalamannya itu di kelas-kelas kayak begini. Ya kan? Jangan kebalik. Mau sesi sendiri lah itu hanya semacam apa ya? Sesi-sesi itu kan kayak beda kasus berdasarkan pendasaran dan pendalaman. Jadi jangan diabaikan proses-proses belajar yang gratis-gratis ini. Karena itu memang statusnya mestinya itu pendalaman. Justru MTLOC itu hanya pendasaran gitu. Seperti itu. Jadi orang-orang Toriko itu hatamkan dulu seluruh kategori, seluruh buku spiritual itu tahu dia. Mau bahas apa sih? Psikoanalisis, ayo. Osho, ayo. Hawking, selesai. Gitu mestinya. Biar orang itu mantap. Oh iya ya, guys. Pendasaran akunya itu semang ilah itu. Terangin yang 3, 4, 5, 6, 7. Nggak usah pakai PowerPoint. Kenapa? Udah hatam saya di situ. Kok bisa hatam? Kan nggak sekolah. Toriko, Mas. Toriko. Ngerti Toriko ora? Sana teh tekan Kanjeng Nabi. Ngerti poras dengan gitu. Itu. Oke ya. Jadi itu penting. Jadi kelas-kelas begini ini kan pembahasan perluasan. Biar kamu ngerti. Biar kamu ketemu psikoanalisis. Oh, dia itu teorinya. Aku itu terjebak di kolam libido, di kolam kekuasaan. Dimensi 3 tuh ini Bang. Enggak. Kolam libido. Kolam kekuasaan. Baca buku MTLOC sebelum Nature 200. Kalau belum punya, kebangetan lagi. Buat mengetahui perjalanan akumu kok. Nggak mau gitu. Catat. Jadi mulai rapi bab. Jadi kalau bisa itu satu kamar besar, seluruh buku itu buku tentang aku gitu. Mestinya begitu. Nanti ada bahasa. Jadi kamu udah betul-betul sengaja lawan lah. Kenapa? Oh, kami itu sanatnya dari atas turun ke bawah kok. Bisa gampil. Bilangnya gampil sambil rokok. Gitu. Ya. Hawking sangat mengenal Rado saat ia memimpin Departemen Psikoanalisis di Institut
Psikiatri Negara Bagian New York yang memfasilitasi pelatihan untuk sekolah psikiatri New York di Rumah Sakit Negara Bagian Manhattan, tempat kediaman Hawking. Juga pada tahun 1956, Hawking diterima sebagai analisan. Saya pernah menjadi analisan. Analis saya itu Dr. Stephen, psikiater dia. Saya 2 kali menjalani sesi analisan ini. Saya menjadi pasien yang sedang menjalani psikoanalisis. 2 kali saya. Analisnya Lionel Ofesi, seorang profesor klinis psikoanalisis di klinik Columbia. Dulu saya itu Dr. Stephen. Gitu. Kalau Hawking, dia analisnya Lionel Ofesi. Saya pasiennya namanya analisan. Kamu kan nggak tahu kayak apa itu. Menjadi analisan, nggak tahu. Nah, saya udah tahu. Oh gitu ya. Gitu. Lahir di Manchuria dari emigran Ukraina, Ofesi adalah salah satu lulusan pertama pusat tersebut, bekerja sama dengan pendirinya, Rado dan lainnya. Ofesi adalah seorang peneliti dari ahli teori kreatif yang menulis sebuah buku penting tentang efek psikologis penindasan terhadap minoritas, dan yang bersama Abram Gardiner membuat serangkaian kritis perintis terhadap teori insting Freud. Mereka mengkritisi. Gardiner adalah seorang analis, ya, jadi dokternya lah, namanya analis, pasiennya analisan. Psikiater dan ahli teori psikokultural Yani Segani yang lahir di Manhattan. Mungkin paling terkenal karena perkembangan struktur kepribadian dasar. Pada tahun 1921, Gardiner mencari analisis dari Freud dan diterima sebagai pasien dan mahasiswa. Jadi memang harus jadi pasien dan mahasiswa. Di sini juga begitu. Kamu kalau transendensi itu katakan pasien, tapi lebih banyak kamu belajar sebagai mahasiswa. Memang begitu caranya. Nggak hanya pasien toh. Kalau pasien itu berarti kamu dianggap tidak mampu menjadi master. Di sini kan gitu. Belajarnya itu kamu pasien, tanda kutip ya, sekaligus mahasiswa. Dan lebih banyak kamu diperlakukan sebagai mahasiswa. Nggak usah sebagai pasien terus, enak, kayak pasien, nggak mau sembuh-sembuh. Mahasiswanya dong. Memang begitu tradisinya di psikoanalisis itu, yo pasien, yo mahasiswa, yo analisan, yo pelajar, kan gitu. Tradisinya begitu. Itu kayak udah PCI, udah canggih PCI itu. Kamu diperlakukan yo analisan, tanda kutip, yo pelajar. Bahkan kamu sekarang bisa naik pengajar di komunitasmu, naik. Nggak diperlakukan sebagai pasien toh. Dan kita ini banyak yang mau diperlakukan sebagai pasien. Ada apa sih? Ada apa? Kok mahasiswanya itu nggak dianggap sebagai transendensi? Padahal transendensi sebagai mahasiswanya itu yang memperluas kesadaran. Kan gitu. Jadi belajar di PC itu ya analis, ya pasien, katakanlah begitu ya, tanda kutip, yo mahasiswa, bahkan naik bisa jadi pengajar kamu, bisa ngajar, bisa punya santri sendiri, kan gitu. Jangan mau jadi pasien terus, aku bang, pasien bang, apa sih kamu? Ya mahasiswa nggak berprestasi. Kamu kok senang banget toh, nggak mau jadi mahasiswa non linear. Adin aja loh, tahu Adin nggak?
Adin, putranya Prof. Rido. Tahu Adin kan? Adin, kamu jadi mahasiswa non-linear ya. Siap bang, apa kerjanya Adin? Bang, aku sudah selesai membaca Letting Go. Saya baca apa lagi? Mahasiswa. Kamu baca Healing Recovery ya, Adin? Siap bang. Mari laporan lagi bang. Saya sudah selesai membaca Healing and Recovery. Baca apa lagi saya bang? Baca Power Force In. Siap bang. Mahasiswa non-linear. Adin. Tahu Adin kan? Adin putranya Prof. Rido. Dia memperlakukan dirinya sebagai mahasiswa. Aku enak. Beli buku ini, Din. Oh, tanya kok anaknya. Enggak saya suruh itu. Tapi dia akhirnya memperlakukan dirinya sebagai mahasiswa. Ya tinggal telayani. Baca buku ini, Din. Baca buku ini, Din. Baca ini, Din. Nyari sendiri. Nah, itu kamu udah jadi mahasiswa non-linear itu, Din. Gitu. Umur berapa, Din? 15 tahun apa berapa, Din? Gitu ya. Jadi jangan hanya pasien kuliah-kuliah begini ini udah benar. Kan ada yang keluar tuh. Kuliah terus kelas Bang Aswar itu. Wong, pencerahan melalui jalan pikiran loh, Advaita. Melalui mengkaji ilmu. Tapi tertib, nggak pindah-pindah. Bahasa aku terus. Nanti kalau belajar bahasa terus gitu. Wah, Bu Sugati sebentar lagi ngajar di pasar. Jangan gitu, Mas. Ya, itu stop. Ya, tidak dihalangi jadi pasien. Tapi kalau misalnya, yuk kamu jadi mahasiswa ya. Jangan aku pasien aja, itu kamu minta dirotan. Minta dirotan kamu. Nggak ada kok sanat kita itu hanya jadi pasien. Yo pasien, yo pasien, mahasiswa, yo pengajar. Itu evolusinya begitu. Kita nggak ada sanat follower itu, nggak ada. Nggak ada. Salah tempat kalau mau ini. Sini tuh kuliah nggali ilmu. Tapi itu dalam rangka untuk memperluas kesadaran tentang objek material kita apa. Objek material. Aku. Nggak pindah-pindah kan kuliahnya. Bahas buku biografi, bahas buku inti kehidupan. Tetap aku. Kalau di luar aku, saya nggak akan bahas. Kontrak kita itu adalah objek material. Jadi bukan ikut Bang Aswar, tapi kita sepakat objek materialnya itu aku. Gitu. Jadi semua buku yang mampu memperluas pemahamanmu, kamu mastering di bidang objek material ini, itu kamu tak suruh beli. Mahasiswa loh. Bang, orang sakit disuruh beli buku lah. Siapa yang posisiin kamu sebagai pasien? Aku enggak. Kamu mahasiswa, yo profesor lah di non-linear. Dan kalau bisa, mari kita belajar sama Adin. Bang, aku harus baca buku apa lagi? Nah, itu tuh. Ditiru. Bang, aku harus baca buku apa lagi? Adin sekarang transendensi itu udah nggak ada lagi isu. Aku baca buku apa lagi? Yang fokus untuk memperdalam objek material. Gitu. Ya, transendensi itu ya kalau kasus itu kalau yang berat gitu ya. Harus begitu sekarang ya. Sudah dicontohin sama Adin itu. Bang, aku harus baca buku apa lagi? Ya, akunya belum beres, kok loncat ke sana-sana lagi. Gitu. Oke ya, jadi fasemu belajar itu pertama, yuk fase pasien. Kedua, fase pelajar. Yang ketiga, kamu fase master gitu. Ini fasenya di PC itu dilayani. Ini harus naik ke sini sebagai pelajar. Nanti sini sebagai pengajar gitu. Kemarin ada dari Batam siapa namanya? Pasasi transendensi, Bang Aswar. Diam ya. Saya mau presentasi. Lanjut. Presentasi canggih banget. Iya, presentasi Bang Aswar ini. Dia sudah mau naik dari pelajar ke pengajar. Dengar ini ya Bang Aswar.
setengah jam, hampir 45 menit lah. Presentasi apa yang sudah saya kuasai tentang objek material aku ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Jangan di sini terus. Alhamdulillah, aku udah jadi pasien Bang Aswar seumur hidup. Jangan. Jangan, ini kayak gini. Fasemu itu, kan udah banyak kok anak-anak itu yang pintar. Udah banyak. Udah banyak. Oke ya. Nah, ini kalau kita nggak baca biografinya kan nggak terdefinisi. Dalam komunitas psikoanalitik New York City tahun 50-an, analisa sangat bangga dengan analisnya. Anda adalah analis Anda, dan Hawking telah mendapatkan hasil yang berharga. Analis Anda berasal dari sisi timur atau sisi barat, dan menurut Hawking, para analis tinggal di sisi timur. Kantor OVC berada di S83, Jalan 83, dan dokternya berasal dari Columbia yang memberikan status kepada Hawking di antara rekan-rekannya. Kalau kita sebenarnya itu ya, kalau kita itu mau serius belajar spiritual, analis kita itu siapa? Mursyid kita. Oh, banggain saya itu. Wow, itu analis saya, mursyid saya. Canggih. Canggih. Gitu. Diterima oleh OVC bukanlah hal yang mudah. Wah, jadi muridnya Mbak itu susah. Gitu kan. Semua orang karena Mbak nggak membuka dirinya siapa. Nggak ada yang tahu Mbak itu siapa. Hampir meninggal baru tahu, oh, Ki Mursyid jebule. Pasca Perang New York, melihat gelombang besar individu melamar pelatihan psikoanalitik. Tren ini memerlukan seleksi yang ketat. Nah, karena ada banyak dokter seperti Hawking yang mencari pelatihan dan kurangnya analis dan instruktur yang berkualitas. Sekarang itu kita lagi, pokoknya yang sudah 500-an itu, nggak usah daftar transendensi personal untuk mengurangi tumpukan. Ya. Jadi sekarang itu dibagi dua. Di PC ini karena udah banyak ya. Udah banyak yang ini, aduh kami nggak kebagian nih Bang. Oke, sekarang kita bagi dua. 500 ke atas, tugasnya bersaksi. Di bawah 400 itu transendensi personal. Cariin solusi. Kita carikan solusi. Biar nggak terlalu panjang antriannya. 500 bersaksilah 6 bulan gitu, dimensi kelima. Nanti ini lagi kita apa namanya? Lagi saya rancangkan untuk yang sudah bersaksi ini. Tapi itu harus banyak datanya ya, 6 bulan lah. Kamu nggak usah daftar, ikut kuliah aja. Biarkan yang belum 500, belum 600 itu yang daftar transendensi. Gitu. Terus yang 500 ngapain Bang? Kamu bersaksi. Kamu mulai mandiri gitu. Mulai mandiri, nanti persaksianmu kirim ke saya. Nanti kita simpanin itu. Kita bikinkan catatanmu, nanti kirim ke PC. Ya nanti per kelompok itu kalau datanya masing-masing sudah punya data sendiri. Ya, ini bagus nih. Transendensi per kelompok itu kalau masing-masing sudah punya data 6 bulan datanya sendiri gitu loh. Jadi ketika ada yang dibahas itu pasti kena itu. Oh iya, ini di data segini gitu. Ya. Kalau 475 nggak usah dulu bersaksi. Nanti itu masih bisa daftar lah, masih bisa daftar. Ya, harusnya itu memang transendensi kelompok. Tetapi transendensi kelompok itu hanya mungkin kalau semua orang itu sudah punya data yang banyak. Jadi
apapun yang dibahas kena. Oh ini aku di kasus ini, oh ini aku di kasus. Nah itu sekarang mau diterapkan begitu. Mau diterapkan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nuri udah ikut memikirkan. Bang, kalau 700 tapi mas menstruasi kok nggak nyala ya 700-nya. Kamu sabar, sabar itu kan nature orangnya itu kan tarikannya kuat ya. Itu. Oke, ya jadi ini persoalan transendensi lagi kita ini lagi. Tapi memang polanya itu gini lah ya. Polanya itu gini, 500-an tuh kamu statusmu pelajar. Pelajar. Nanti menuju ke pengajar. Kalau sebelum 500 tuh ya satu saya pasien enggak apa-apa lah. Atau saya pasien. Jadi lebih inilah ya. Jadi kamu statusnya itu apa? Tak beri status lah. Tak beri status. Dan di PC itu sudah banyak yang statusnya pelajar. Sudah banyak. Ya 600 tuh garap project udah itu. Udah canggih-canggih. Pelajar yang mau ke pengajar gitu loh. Pelajar itu yang nyatat sendiri persaksiannya. Gitu ya. Kelompok Rado memiliki standar paling ketat. Hawking harus menunggu 1 tahun penuh. Selain diwawancarai oleh OVC, ya harus menjalani serangkaian wawancara dan pemeriksaan psikologis. Di psikoanalis itu memang ketat ya, ketat. Nggak bisa kamu daftar uang, nggak. Terbatas dia itu. Saya dulu itu ya diterima karena direkomendasikan teman. Karena syaratnya dia harus orang-orang yang penstudi jiwa lah namanya, pelajar. Tujuan dari tes ini adalah mengevaluasi kecakapan pelatihan dan kemampuan pasien, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada psikosis yang mendasarinya, seperti skizofrenia laten yang akan dibuat psikoanalisis terbuka. Psikoanalisis dapat mempengaruhi seorang dengan cara yang sama seperti meditasi Zen, melemparkan Anda ke dalam keadaan psikotik jika Anda adalah penderita skizofrenia ambang. OVC meninjau hasil tes Hawking, melakukan wawancara dan berkata, saya akan mulai menemui Anda pada bulan September. Diterima oleh OVC, memicu serangan kecemasan pada Hawking yang kemudian menjadi parah selama perawatan. Itu. Analisis Hawking dengan OVC berlangsung 4 hari seminggu selama 5 tahun berturut-turut. Oh, kamu tiap hari ya seminggu? Belajar. Selama waktu itu Hawking membuka praktik swasta paruh waktu di apartemen sewaan di New York City dan mengambil pasien berpenghasilan rendah yang tidak bisa membayar biaya yang lebih mahal. Dia melihat banyak pasien hanya dengan 8 sampai 10 dolar, sepertiga dari biaya standar. Dalam psikoanalisis klasik, analisan atau pasien berbaring di sofa hampir setiap hari dalam seminggu selama 50 menit. Kalau saya dulu nggak berbaring ya, duduk. Tapi nggak pakai sofa, pelatihan. Duduk di belakang Anda sama sekali tidak terlihat, analis umumnya tetap diam. Analisis itu dingin. Hanya membuat interpretasi sesekali. Kalau di sini itu analis itu membawamu masuk kepada, saya kan membawamu masuk kepada asas, ya kan? Jadi transendensi itu kan apa? Saya giring kamu masuk kepada asas non-linier. Kamu cerita panjang gitu kan, nggak sadar asas. Nah, ujungnya kita masukkan ke sini. Mari kita lihat itu dalam asas non-linier. Gitu. Interpretasi dalam asas non-linier. Kenapa? Aku itu non-linier.
maka harus dibawa ke alam non-linier itu. Sehingga ketika dibawa ke alam non-linier, jebule itu orang sama aku beda. Akhirnya, walah orang ini itu berisi banyak kolam ya. Kolam libido, iyalah. Kolam kekuasaan, kolam sosial gitu kan. Itu orang, aku harus canggih mengatasi kolam-kolam ini. Dan kolam-kolam itu harus menjadi sumber keuntunganmu. Agama kan begitu. Kolam-kolam orang itu harus menjadi keuntungan. Harus dapat ajri kamu dari kolam itu. Gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi kolam-kolam orang itu harus dapat ajri kamu dari situ. Dapat amal jariah, dapat amal soleh dari situ gitu. Ajrun ngalaihim, ajrun ngalaihim. Seperti itu. Jangan kolam itu dimusuhi. Kolam itu nanti itu ladang amalmu di situ. Karena kenapa? Banyak aku yang nggak bisa keluar dari situ. Ini kamu pikirnya libido itu energi seksual toh. Libido itu apa ya? Istilah psikoanalisis itu semua energi kreatif pada tubuh, bukan hanya seksual gitu. Kamu libido. Apa iya dapat ajri dari kolam libido? Kamu menyala bangku. Jelas ini sudah ya. Oke, dalam pengaturan ini memunculkan kecemasan dan pikiran bermuatan emosional yang kemudian dapat diproyeksikan ke analisis. Ya sama kan. Pokoknya salah Bang Aswar lah pokoknya. Oh ini gara-gara Bang Aswar ini. Udah 500 enggak ibarat Bang Aswar. Proyeksikan ke analis. Daripada kamu proyeksikan ke Tuhan. Nah, kan? Mendingan kamu proyeksikan ke analis. Tapi kan digiring terus. Digiring. Masa non-linier. Akhirnya kamu bisa menerima akumu itu. Bahwa akumu itulah yang harus punya vitalitas. Akumu itulah yang Abdullah. Akumu itulah yang Khalifatullah. Gitu. Akumu itu yang Khalifatullah, akumu itulah yang Abdullah. Salah kalibrasi abang iki. Ya kamu kalau baca ini, itu kamu ya Allah ini sudah saya jalani sama Bang Aswar. Obrolan-obrolan di sini itu kamu, ayo kumpul sini tak bedain buku kamu ya. Buku siapa ini loh, kata pengantar ini guruku, mentorku gitu. Oh alah sip. Kamu bacain itu gampang. Kamu udah wacana global sekarang itu. Walaupun kamu nggak lulus SD, pintar udah. Akumu itu Abdullah, akumu itu Khalifatullah. Seluruh masalah karena akumu tidak memperagakan hakikat Abdullah, tidak memperagakan hakikat Khalifatullah. Kerja ay, merokok ay, bambul ngopi. Gitu ya. Ya non linear tuh minimal 600 sembuhnya itu. 600 itu baru kesadaran murni, belum jadi Abdullah. Non linear itu ya sembuhmu di 1000 mestinya. Non linear loh. Sembuhnya itu ya di 1000 itu. Atau minimal 900. 1000 nanti belum ada babnya Bang Aswar ya 900. Sembuhnya di situ, total sembuhnya itu di situ.
Itu. Non linier kok. Di 400 saya cukup loh, itu masih linier. Nature aku itu non linier. Mana kok 400 saja. Menggabungkan pergolakan emosional ini dengan analisis mimpi mengarah pada eksplorasi ekstensif dari unconscious yang tertekan. Nah, ini kamu jalani dalam sesi konfrontasi gitu, linier pada non linier. Makanya kita bisa, saya berani katakan tuh, ya kita lebih tinggi lah dari praktek psikoanalisisnya Freud ini. Lebih tinggi, minimal 600 non linier. Tetapi di sini juga mulai dibahas, mereka sudah bahas dimensi kelima. Ada loh wacana di sini, wacana bahwa ya harusnya ada dimensi kelima. Oh, kamu udah dimensi ke-10 wacanamu. Di sini baru mau dipertimbangkan dimensi kelima. Oh, kamu udah mainanmu setiap hari. Selama psikoanalisisnya dengan Ofesi, Hawking mengembangkan gejala kecemasan seperti klaustrofobia, serangan panik, dan kecemasan yang berkelanjutan. Ada kan, Bang, saya cemas. Oke, aku bersaksi. Terus gimana? Enteng, Bang. Nah, mulai. Kecemasan bawah sadarnya, kalau Bang Aswar ini guru yang seperti guru SD yang memukul kepalanya pakai mister, kan muncul lagi kan bawah sadar. Gitu. Neurosisnya menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa masuk ke lift, mengemudi melintasi jembatan atau melewati terowongan. Dia merasa terjebak. Dia tidak bisa sendirian, tetapi juga tidak bisa bersama siapapun. Saya ada tuh transendensi dokter. Wah, dokter tak transendensi. Sembuh hanya belum balik lagi sampai sekarang. Dia bilang lapornya, terima kasih Bang Aswar. Dokter. Oh, guru agama ya banyak. Transendensi guru agama. Banyak. Semua tak transendensi. Dia klaustrofobia dan agorafobia. Kecemasan semakin memburuk ketika Ofesi senang dengan kemajuannya karena konflik yang ditekan semakin dekat dan semakin dekat ke permukaan. Konfrontasi kan, kamu kan tak konfrontasi kan. Oh, dulu itu tak konfrontasi, orang-orang itu nangis. Nangis, kurang ajar Bang Aswar ini. Ya nggak apa-apa, itu namanya konfrontasi. Yang penting kamu jangan melanggar hukum sosial. Langgar hukum sosial itu wah ini kamu bisa laporin polisi itu. Tapi hanya omongan toh, ya itu biasa. Omongan itu biasa saja. Gitu. Tapi kalau sudah itu menyangkut sosial, wah itu udah melampaui batas itu. Harus di stop. Kalau dalam bahasa Muna itu gini ya, pedagogi, konsep pedagoginya Muna itu cuma 2. Pedagogi. Ada 2 dia. Konsep pedagoginya orang Muna. Daho, ya, tamo. Konsepnya begitu dia. Konsep daho itu ini untuk mengatasi hal yang melampaui batas. Daho, stop. Atau enggak, kulawan gitu. Daho namanya. Kalau tamo ini progresif dalam kebaikan. Tamo deki, tamo, tapi naik. Nah, tamo dulu, tamo gitu dia konsep pedagoginya orang Muna. Kalau daho itu harus dicegah. Kalau daho ini namanya nahi mungkar. Kalau bahasa agamanya, daho itu nahi mungkar. Nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu tamo. Nah, cukup di sini dulu, cukup. Karena apa? Menuju kebaikan itu harus progresif. Cukup dulu situ. Karena apa? Menuju amar ma'ruf. Hal yang ma'ruf itu dia pendekatannya tamo. Tapi kalau kamu masih kepingin, lanjut lagi. Tapi kalau nahi mungkar, daho gitu. Itu konsep.
konsep gitu ya. Itu konsep. Tuh, saya terapkan ini. Kalau dihentikan dengan mulut tidak bisa, hentikan dia dengan kekuasaan. Hentikan dengan kekuasaan. Hentikan dengan kekuasaan. Wah, kalau main kekuasaan, ayo. Kenapa? Dia itu melampaui batas ke arah yang ekstrim, yang membahayakan semuanya gitu. Ini konsep di sana begitu. Jadi di sana itu soal pengajaran tuh gampang sekali. Nggak usah pakai teori neko-neko. Pakai teori nahi mungkar atau amal ma'ruf, daho atau tamu. Tamu ini asal katanya kebaikan. Neta, gitu kan? Neta. Neta itu sifatnya dia itu albir. Albir. Sifat Tuhan albir itu membawa kebaikan. Kalau sudah membawa kebaikan, boleh istirahat dulu. Kalau kamu sudah kebaikan ini harus ditingkatkan, naik lagi. Gitu, progresif. Sampai kebaikan itu sempurna. Kalau sudah sempurna fase kebaikan itu, dia menjadi akmal. Akmal. Akmal tu lakum. Itu kan. Akmal, dia menjadi akmal. Gitu. Itu konsepnya orang kampung. Konsepnya orang kampung. Dan itu masih saya pakai untuk diri saya. Jadi kapan harus dahu? Kadang itu tidak bisa di stop jiwa itu dengan dahu. Wah itu berat ya Allah. Ziarah dulu ya Allah. Aku nggak bisa stop ngutang misalnya. Kan ada tuh kan. Nggak bisa stop ya ngutang. Kamu ziarah. Stop dahu. Gitu. Jadi pada dahu ini harus tegas. Harus Eva. Eva namanya. Kalau pada tamu ini harus ya karena itu semua menuju kebaikan, maka itu perjalanan yang paling mudah. Gitu. Oke, itu dulu ya, itu dulu pagi ini, matur nuwun, selamat pagi. Ya, akhirnya ketambahan lagi konsep pedagogi kan. Konsep pedagogi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya diperbanyak ya. THR udah kamu selesaikan dulu pendaftaran aku ini. Lengkap dengan buku-bukunya.